Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang dicintai Allah, saya teringat dengan salah satu ungkapan dari seorang ulama besar di Mesir. Beliau mengatakan bahwa pemuda adalah pilar kebangkitan, dan pada setiap kebangkitan maka pemuda adalah rahasianya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, sosok-sosok anak muda yang ada di negeri ini bahwa jangan pernah melewatkan masa muda dengan sesuatu yang sia-sia dan tidak produktif. Kenapa? Karena fase muda itu adalah sebuah fase yang pasti akan dilewati oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini, ya, setelah anak-anak, pemuda, ya, remaja, pemuda, baru orang tua. Nah, masa pemuda atau masa muda inilah yang saya katakan bahwa inilah fase paling spesial, fase terbaik yang dilewati oleh seorang manusia. Karenanya, jangan pernah melewati fase ini dengan sesuatu yang tidak berharga, tidak produktif atau sia-sia. Kenapa? Karena pada fase inilah kemudian seseorang itu tengah berada pada puncak-puncak energi, ya, puncak kekuatan. Jadi kalau kita lewatkan dengan sesuatu yang sia-sia dan tidak berharga, kan sangat mubazir sekali. Karenanya pesan saya kepada teman-teman anak muda, seperti tadi dalam ungkapan seorang ulama tadi mengatakan bahwa pemuda adalah pilar kebangkitan. Dan pada setiap kebangkitan, setiap momentum perubahan yang terjadi di muka bumi ini, rahasianya adalah pemuda. Artinya apa? Pemuda memiliki peranan yang sangat penting dan strategis pada setiap momentum perubahan, baik dalam skala kecil, menengah, middle, ataupun skala yang besar, makro. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu, ya, untuk memanfaatkan momentum masa muda kita, pertama, manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas. Kapasitas apa saja yang harus dimiliki dan dimaksimalkan ketika kita berada pada masa muda? Pertama, tingkatkan kapasitas ilmu kita. Ya, jangan pernah membatasi diri untuk meningkatkan kapasitas ilmu. Dan ini adalah ruang yang sangat tidak terbatas dan unlimited. Ya, tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografi, sekat-sekat waktu dan sebagainya. Tingkatkan terus kapasitas ilmunya. Ya, dan ini juga multidisiplin ilmu, silahkan. Tentu cara untuk meningkatkan kapasitas ilmu ini bisa melalui pendidikan formal ataupun informal, atau otodidak, banyak baca buku dan lain sebagainya, melakukan perjalanan-perjalanan dan lain sebagainya. Jadi tingkatkan kapasitas ilmu. Yang kedua, tingkatkan kapasitas pengalaman. Dengan cara apa? Melakukan perjalanan sebanyak dan seluas mungkin, ya, sehingga kita memiliki pengalaman yang banyak, pengalaman yang sangat berharga, ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang akan membantu, ya, keilmuan kita, ya, memperkuat dan memperkokoh keilmuan kita sehingga memiliki daya manfaat yang lebih besar. Yang ketiga, tingkatkan kapasitas networking, jaringan, pertemanan, ya, persahabatan, ya, tambah terus referensi pertemanan kita setiap hari. Sehingga apa? Kita memiliki networking yang sangat luas. Pergi kemanapun kita punya teman, ya, pergi ke negara manapun kita punya jaringan, ya, ada koneksi di sana. Nah, ini tingkatkan kapasitas jaringan kita, apalagi di tengah dunia sosial media hari ini. Untuk meningkatkan kapasitas jaringan tidak harus selalu kita dapatkan dengan cara pertemuan offline, tapi bisa kita manfaatkan dunia perkembangan arus informasi, teknologi informasi hari ini, manfaatkan untuk meningkatkan sebanyak-banyak dan seluas-luasnya kapasitas networking kita, kemampuan networking kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan kapasitas dan kualitas spiritual kita, ya, kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak kalah pentingnya, ya. Jadi perkuat kualitas spiritual kita, kapasitas spiritual kita, tingkatkan kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sekian banyak kapasitas dan kemampuan-kemampuan kita tadi, apabila tidak didukung dengan kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja seperti tidak ada artinya. Kenapa? Karena tetap kita berharap bahwa
dari semua kapasitas yang kita miliki itu kemudian menghadirkan kebermanfaatan yang sangat besar untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu menghadirkan nilai kebermanfaatan dirinya bagi orang lain.